Mudik, perjalanan yang selalu dinanti. Tapi siapa sangka, perjalanan ini akan berubah menjadi mimpi buruk. Keluarga kecil bersiap mudik. Jam dinding menunjukkan jam 23:30. Rudi bersama istrinya, Sari, dan anak mereka, Andi, akan melakukan mudik ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Mereka bersiap mengemas barang bawaan yang akan dibawa. Mereka sangat antusias dan bersemangat. Mereka berencana akan melalui jalur Alas Roban untuk menghindari kemacetan arus mudik yang setiap tahun sangat amat ramai. Sari bertanya, "Mas, yakin mau jalan malam-malam begini? Kata orang, kalau lewat Alas Roban, jangan terlalu larut." "Santai aja, Ri. Malam begini, jalan lebih lancar. Kita sampai lebih cepat," ujar Rudi. Andi tertidur di kursi belakang, sementara suasana semakin sunyi. Mobil melaju ke arah Alas Roban. Kabut mulai turun saat mereka memasuki Alas Roban. Jalanan sepi, hanya ada cahaya lampu mobil. "Kok kabutnya tebal banget ya, Mas? Jangan ngebut," ucap Sari dengan rasa khawatir. Tiba-tiba suara ketukan terdengar di kaca jendela belakang. "Mas, dengar nggak? Ada yang ketuk jendela," ucap Sari. "Jangan bercanda. Kita di jalan raya. Siapa yang mau ngetuk dari luar?" jawab Rudi. Andi terbangun dan menunjuk keluar jendela. "Bu, itu siapa? Kok mukanya seram?" tanya Andi dengan muka ketakutan. Sari menoleh dan menjerit. Sosok wanita berwajah seram menatap mereka dari luar jendela mobil dengan senyum mengerikan. Rudi langsung menekan gas. Mobil melaju lebih cepat. Sosok itu menghilang. Sari terkaget. "Ya Allah, kita lihat apa barusan?" "Gak usah lihat ke belakang, fokus ke depan," ucap Rudi. Tiba-tiba lampu mobil berkedip-kedip dan mesin mendadak mati di tengah jalan. "Sial, mobil kenapa lagi ini?" ucap Rudi. Kabut semakin tebal. Dari dalam kabut muncul beberapa sosok hitam berjalan mendekat. "Mas, mereka mendekat. Coba starter lagi," ucap Sari dengan rasa was-was. Rudi mencoba menghidupkan mesin dengan panik. Sosok-sosok itu semakin dekat. Wajah mereka kosong tanpa mata. Mobil akhirnya menyala. Tapi saat Rudi mengemudi, mereka tiba-tiba mendapati diri di sebuah jalan desa yang tidak dikenal. "Loh, ini di mana? Kita tadi di jalan utama, kok jadi masuk desa?" ucap Rudi sambil kebingungan. Desa tampak gelap dan sunyi. Hanya ada beberapa rumah kayu tua. "Bu, aku takut. Tempatnya aneh," ucap Andi sambil memeluk erat ibunya. Kemudian terdengar suara gamelan dari kejauhan.
Dari arah jalan desa, muncul bayangan putih melayang. Rudi mencoba berputar balik, tapi jalan di belakang sudah berubah menjadi hutan lebat. Kita terjebak, ya Allah, tolong kami. Rudi ketakutan. Rudi pun melajukan mobilnya dan melihat di sekeliling kampung ada sosok ibu-ibu berdiri di depan rumah gubuk sedang menumbuk padi. Mereka pun merasa heran. Mengapa ada orang menumbuk padi malam-malam begini? Rudi pun berpikir untuk menanyakan jalan kepada orang tersebut. Namun, Sari mencegahnya. Ketika Rudi hendak keluar mobil, ibu itu melihat ke arah mereka dengan tatapan menakutkan. Wajah pucat putih yang kemudian mengurungkan niat Rudi untuk menanyakan jalan keluar kepada ibu itu. Astagfirullah, jalan lagi aja deh. Aku gak berani, ucap Rudi ketakutan. Mobil pun melaju lagi. Kemudian dari kejauhan mereka melihat ada beberapa orang yang sedang berada di pos ronda. Kemungkinan mereka sedang ronda malam. Alhamdulillah, akhirnya ada 4 orang yang lagi ronda. Coba aku tanya, kata Rudi dengan nada senang. Coba tanya Mas, mungkin mereka bisa kasih info, ujar Sari. Rudi pun keluar mobil dan menghampiri mereka. Permisi, bapak-bapak, saya mau tanya. Saya dari Jakarta, hendak ke kampung halaman istri saya di Jawa Tengah, tetapi tiba-tiba kami nyasar ke sini. Kira-kira ini di mana? Dan saya harus kemana ya untuk bisa ke arah Jawa Tengah? Namun, orang-orang yang sedang ronda itu tak menjawab sedikit pun. Mereka hanya terdiam. Rudi sudah mulai merasakan keanehan. Rudi pamit dan melanjutkan perjalanannya. Orang-orang di pos ronda pun memandangi mereka dengan menyeramkan. Ketika Rudi melihat belakang, dan di belakang kosong, tak ada bangunan apapun. Rudi kaget. Astagfirullah, kok nggak ada bangunan apapun di belakang? Mereka ketakutan sambil berdoa. Kabut semakin tebal terlihat dari samping jalanan. Ada pertunjukan gamelan. Ini udah semakin aneh. Nggak mungkin di hutan gini ada pertunjukan gamelan, ucap Rudi. Mereka bergegas lebih cepat. Kemudian menemukan tempat seperti musola dari gubuk dengan disinari lampu tempel jadul. Teringat Rudi belum sholat, Rudi pun menepi di musola itu. Kemudian melaksanakan sholat. Selesai sholat, mereka duduk depan musola untuk menenangkan diri. Tak lama mereka terkaget. Tiba-tiba, seorang kakek tua dengan tongkat muncul dari balik pohon. Mas, ada yang datang. Kita harus pergi dari sini, ucap Sari dengan suara gemetar. Nak, kalian tersesat. Ini bukan dunia kalian, ucap kakek. Kakek, tolong kami. Kami cuma mau mudik, ucap Sari. Ikuti saya, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, jawab kakek. Keluarga itu mengikuti kakek melewati jalan. Dari belakang terdengar suara bisikan dan langkah kaki mengejar. Bu, ada yang panggil-panggil. Andi sambil ketakutan. Jangan dengarkan, terus jalan, ucap si kakek. Tiba-tiba mereka kembali ke jalan utama Alas Roban. Desa gaib menghilang. Kakek
sudah tidak ada. Mereka kembali ke jalan utama dan langsung tancap gas menuju kampung halaman. "Mas, itu tadi apa?" kata Sari. "Entahlah, tapi kita selamat," kata Rudi dengan nada lega. Terkadang dunia yang tak kasat mata lebih dekat dari yang kita kira. Alas Roban bukan sekadar jalur mudik, tapi juga rumah bagi mereka yang tak ingin kita temui.